Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kita benar-benar disakiti oleh seseorang? Mungkin dikhianati oleh teman dekat, ditipu rekan kerja, atau disakiti oleh orang yang paling kita percaya. Di momen ketika dada kita terasa sesak karena marah dan kecewa, apa yang biasanya paling ingin kita tuntut? Kita biasanya akan berteriak menuntut keadilan, bukan? Kita bilang ke diri sendiri, dia harus bertanggung jawab, dia harus dapat balasan yang setimpal, atau bahkan dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Itu reaksi yang sangat wajar, itu manusiawi. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri hari ini. Coba bongkar isi kepala kita yang paling gelap. Ketika orang yang menyakiti kita itu akhirnya datang, menundukkan kepala, dan sekedar berkata, "Saya minta maaf, saya salah." Apakah kita benar-benar puas? Apakah tiba-tiba lukanya hilang? Bisa dipastikan, lebih dari 90% manusia akan mengatakan dalam hati terkecil mereka, tidak semudah itu. Seringkali, jauh di lubuk hati terdalam, kata maaf saja tidak akan cukup. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya tidak sedang mencari keadilan. Keadilan itu cuma tameng, cuma alasan supaya kita tetap terlihat seperti orang baik. Padahal, diam-diam, kita ingin melihat orang itu hancur. Kita ingin dia menangis. Kita ingin dia kehilangan sesuatu yang berharga, persis seperti yang kita rasakan. Kita tidak mencari jalan tengah. Kita mencari penderitaan yang sama untuk ditimpakan ke pundak mereka. Inilah kenapa kata kedamaian di dunia nyata itu seringkali cuma terasa seperti omong kosong. Bagaimana kita bisa menciptakan dunia yang damai abadi kalau sifat dasar manusia saja selalu ingin menang, selalu ingin egonya terpuaskan, dan diam-diam selalu menyimpan dendam. Selama kita masih punya kehendak sendiri, gesekan itu pasti ada. Apa yang kita sebut sebagai masa damai saat ini, sejujurnya hanyalah waktu istirahat, sebuah jeda sementara, sampai pihak yang kuat kembali menindas yang lemah, dan siklus sakit hati ini berputar lagi. Lalu, adakah cara untuk menghentikan siklus ini? Di dunia nyata, menjawab pertanyaan ini mungkin terlalu rumit dan menyakitkan. Kadang, kita butuh sebuah cermin dari dunia fiksi untuk melihat realitas kita sendiri dengan lebih jernih. Itulah sebabnya, hari ini kita tidak akan membahas kartun. Tidak akan membahas kartun anak-anak atau sekedar cerita tentang ninja. Kita akan meminjam sebuah mahakarya fiksi untuk membedah isi kepala kita sendiri. Kita akan melihat sebuah eksperimen psikologis tentang siklus kebencian ini melalui 3 manusia, 3 ideologi yang rela saling membunuh, menghancurkan negara, dan membuang sisi kemanusiaan mereka demi satu tujuan yang sama, kedamaian. Orang beragama cuma doa kita bodoh. Nauzubillah. Wow. Jantung perekonomian, anteknya iblis, jiwanya mati, kehilangan arah, berubah diri. Mari kita mulai dari level keputusasaan yang paling dasar. Coba bayangkan, kita lahir dan besar di sebuah lingkungan yang tidak memberi kita ruang untuk sekedar bermimpi. Jangankan memikirkan cita-cita, bisa bertahan hidup sampai esok hari saja sudah menjadi sebuah keajaiban. Ini bukan sekedar tentang hidup susah, tapi sebuah era yang begitu brutal, di mana melihat orang yang terdekat kita mati adalah rutinitas sehari-hari. Sebuah masa di mana menguburkan adik kecil atau keluarga kita sendiri dianggap sebagai hal yang lumrah.
Jika kita terus-menerus hidup dalam teror seperti itu sejak kecil, kira-kira apa yang akan terjadi pada kewarasan kita? Pilihannya cuma dua, kita mati atau kita tetap hidup dengan mematikan semua harapan pada yang namanya kebaikan manusia. Inilah fondasi Madara. Ia tidak lahir sebagai monster. Ia adalah produk dari dunia yang sudah hancur lebur. Di dalam ceritanya, Madara hidup di apa yang disebut sebagai era negara berperang. Ini adalah masa kelam di mana anak-anak yang tingginya bahkan belum mencapai pedang yang mereka pegang sudah dipaksa terjun ke medan tempur. Madara harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, saudara-saudaranya gugur satu persatu. Ia menggali makam demi makam untuk keluarganya, menatap bagaimana darah anak-anak ditumpahkan setiap hari hanya demi kebanggaan klan dan perebutan wilayah. Dari lautan darah bertahun-tahun itulah sebuah pertanyaan besar menggerogoti pikirannya. Mengapa manusia selalu berperang? Mengapa penderitaan ini tidak pernah berhenti? Jawabannya, bagi pikiran yang sudah terlampau putus asa, ternyata sangat sederhana. Semua ini terjadi karena manusia memiliki kehendak bebas. Ya, hak untuk memilih. Selama kalian punya keinginan kalian sendiri, dan saya punya keinginan saya sendiri, kita pasti akan bertabrakan. Kehendak bebas melahirkan perbedaan pendapat, perbedaan melahirkan kebencian, dan kebencian melahirkan perang. Tarik logika pesimis ini ke kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering persahabatan puluhan tahun hancur atau ikatan keluarga terputus permanen hanya karena urusan warisan, perbedaan pilihan politik, atau sekedar adu ego tentang siapa yang paling benar. Selama manusia bebas memuaskan egonya sendiri, gesekan dan luka adalah hal yang mutlak. Keyakinan Madara tentang cacatnya sifat manusia ini tidak pernah goyah sedikit pun. Bahkan ketika di masa depan ia harus berhadapan dengan 5 pemimpin tertinggi dari 5 negara besar. Kelima pemimpin itu maju menghadapinya dengan bangga. Mereka mengklaim bahwa dunia kini telah berubah. Negara-negara yang dulunya saling membunuh kini bergandengan tangan, membentuk aliansi, bersatu demi kedamaian masa depan. Namun, melihat aliansi heroik itu, Madara sama sekali tidak tersentuh. Baginya, persatuan mereka adalah sebuah kemunafikan yang murahan. Madara seolah menyadari satu hal, kalian tidak menciptakan kedamaian, kalian hanya mengubah skala peperangannya. Filosofi pesimis Madara ini tidak terlahir dalam semalam. Jauh puluhan tahun sebelum perang ini pecah, di kedalaman sebuah gua yang gelap dan sunyi, Madara yang menua telah mewariskan pandangan absolutnya ini kepada penerusnya. Di sanalah, di hadapan seorang pemuda yang tubuh dan hatinya baru saja hancur, Madara melontarkan sebuah pidato ikonik, sebuah deklarasi yang meremukkan semua idealisme manusia yang naif. Genjitsuを見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。Hukum sebab akibat yang diucapkan Madara terdengar seperti jalan buntu yang mencekik. Jika keinginan menjaga kedamaian justru memicu peperangan, apa solusinya? Dan yang lebih mengerikan, apakah pesimisme Madara bahwa manusia tidak akan bisa berdamai ini benar? Ironisnya, iya. Untuk membuktikan betapa rapuhnya dunia ini, kita tidak perlu melihat jauh-jauh. Aliansi 5 negara yang dibanggakan tadi, pada akhirnya telanjang di hadapan realita. Di ujung peperangan panjang tersebut, generasi terakhir dari klan Madara, yaitu Sasuke Uchiha, mengamati sisa-sisa dunia dan menarik sebuah kesimpulan yang sangat menampar. Gosato wa ima yatto matomatte kiten da zo. だがそれはゴサトにとって共通の敵がいたからだ。暁、まだ
かぐや。それらを倒すために、里同士が遺恨を捨てて、団結する以外に生き残る道がなかった。だが、それら共通の敵はもういない。またいずれ、格差とは対立し始める。Tidakkah itu terasa sangat familiar? Bukankah persatuan semacam ini sangat sering terjadi di sekitar kita? Dua orang yang saling membenci tiba-tiba bisa menjadi sangat akrab hanya karena mereka memiliki target, musuh, atau bahan gosip yang sama untuk dijatuhkan. Namun, begitu musuh bersama itu hilang, mereka akan saling tikam. Manusia seringkali tidak bersatu karena cinta, mereka bersatu karena ketakutan yang sama. Karena manusia selalu dipenuhi kemunafikan dan selalu kembali pada siklus pengkhianatan inilah, Madara menawarkan sebuah keadilan mutlak. Pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat, lalu kita sengaja tidur berjam-jam atau mencari pelarian di dunia maya hanya untuk mematikan beban pikiran? Madara mengambil konsep pelarian itu dan menjadikannya solusi absolut bagi dunia. Jika dunia nyata ini selalu melahirkan rasa sakit, maka ia akan menggantinya dengan realitas buatan. この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を Itulah tujuannya, Mugen Tsukuyomi, sebuah ilusi tanpa akhir. Baginya, jika kenyataan sudah terlalu busuk dan tidak bisa diperbaiki, maka mencabut kehendak bebas dan menidurkan seluruh umat manusia di dalam ilusi abadi bukanlah sebuah kejahatan. Di dalam mimpi masal yang sempurna itu, tidak ada yang menangis, tidak ada perang, dan semua ego terpenuhi. Semua orang akan menjadi pahlawan dan pemenang di kepalanya masing-masing. Indah bukan? Memaksa manusia hidup dalam kebohongan masal di mata Madara adalah bentuk cinta dan belas kasih tertinggi. Ia tidak sedang mencoba menghancurkan dunia. Ia sedang membius umat manusia karena ia merasa harus menyelamatkan manusia dari diri mereka sendiri. Jika Madara memilih jalan ilusi untuk lari dari kenyataan, mari kita bergeser ke sebuah sudut pandang yang jauh lebih radikal. Pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup kita? Di momen kita sedang hancur lebur, tiba-tiba datang seseorang yang hidupnya nyaman, menepuk pundak kita dan berkata, "Sabar ya, kita harus bisa memaafkan dan membicarakan ini baik-baik." Jujur saja, di detik itu, apakah kita merasa tenang? Atau kita justru merasa muak? Bagi kita yang sedang berdarah, nasihat positif dari orang yang tidak pernah terluka itu terasa seperti sebuah hinaan. Rasanya naif, rasanya kosong, dan menggurui. Perasaan muak inilah yang mengakar dan membusuk di dalam dada karakter kedua kita, Pain. Untuk bisa setuju dengan apa yang akan Pain lakukan nanti, kita harus turun dan berdiri di tanah tempat ia dibesarkan. Di dalam kisahnya, Pain lahir di sebuah negara kecil yang terus-menerus diguyur hujan. Tapi hujan di sana tidak membersihkan apapun. Ia hanya menyamarkan air mata dan bau anyir darah. Negara kecilnya ini tidak punya salah apa-apa. Namun karena posisinya terjepit, negara itu selalu dijadikan medan pertempuran oleh negara-negara besar. Bayangkan kita menjadi Pain kecil. Kita sedang makan malam di rumah kita yang sederhana. Lalu tiba-tiba tembok rumah kita hancur. Orang tua kita dibunuh di depan mata kita sendiri. Bukan karena mereka penjahat, tapi sekedar salah tempat. Mereka dibunuh oleh prajurit dari negara besar yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Bagi negara-negara raksasa yang mengklaim diri mereka sebagai pahlawan keadilan, nyawa orang tua Pain hanyalah statistik, hanyalah kerusakan tak terhindarkan.
collateral damage. Di tengah reruntuhan rumahnya, Pain yang masih anak-anak harus hidup menggelandang, kelaparan, kedinginan, mengais makanan dari sisa-sisa perang, dan melihat teman-temannya mati satu persatu karena infeksi atau kelaparan. Setiap hari, ia harus melihat para prajurit dari negara besar itu berjalan gagah melewati mayat-mayat warganya, berbicara lantang tentang menjaga kedamaian dunia. Disinilah Pain bertemu dengan gurunya, Jiraiya. Sang guru adalah salah satu orang dari negara besar tersebut yang datang dengan rasa bersalah dan mencoba mengajarkan idealisme. Sang guru percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti manusia akan bisa saling memahami melalui dialog dan cinta kasih. Tapi bagi Pain, seorang yatim piatu yang harus memakan sisa makanan anjing untuk bertahan hidup, optimisme gurunya itu adalah kemewahan milik mereka yang belum pernah kehilangan segalanya. Bagaimana Anda bisa membicarakan perdamaian lewat dialog ketika Anda belum pernah merasakan rasanya melihat orang yang Anda cintai ditebas di depan mata? Bagaimana Anda bisa bicara tentang memaafkan saat perut Anda melilit menahan lapar di samping mayat orang tua Anda? Jika pengandaian tentang perang dan kematian ini terasa terlalu jauh dari hidup kita, mari kita tarik perasaan ini ke realitas sehari-hari yang mungkin pernah kita atau orang terdekat kita alami. Bayangkan kita sudah bekerja keras, jujur, dan berjuang membangun kehidupan. Lalu tiba-tiba, seseorang yang lebih berkuasa, mungkin atasan yang korup, rekan kerja yang manipulatif, atau rekan bisnis yang licik, menghancurkan karir dan periuk nasi kita dalam semalam demi keuntungannya sendiri. Orang itu bebas melenggang, ia tetap dihormati oleh masyarakat, tampil di media sosial memamerkan hidup suksesnya, dan sering mengutip kata-kata bijak tentang kebaikan serta etika. Sementara kita harus tidak bisa tidur berhari-hari, menangis dalam diam, kebingungan, memikirkan bagaimana cara membayar tagihan bulan ini atau memberi makan keluarga. Lalu, di tengah kehancuran kita, masyarakat menyuruh kita untuk mengikhlaskan saja, karena dendam itu tidak baik. Ketika kita melihat orang yang menghancurkan hidup kita itu tersenyum dan diagungkan sebagai orang baik, apa yang kita rasakan di dada kita? Sesak? Muak? Hasrat ingin menghancurkannya hidup-hidup? Di titik kemarahan yang tertahan itulah kita sedang mencicipi sedikit dari racun yang diminum Pain setiap hari. Dari penderitaan yang tak berujung dan rasa muak pada kemunafikan inilah Pain berhenti menjadi manusia. Ia perlahan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang akan memaksa dunia untuk terbangun dari kenaifannya. Dengan racun kemuakan yang sudah mengakar di nadinya, Pain tidak hanya berteori, ia bergerak, ia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen sosial skala besar yang sangat mengerikan. Ia mendatangi desa asal gurunya, sebuah desa besar dan makmur yang selama ini selalu meneriakkan kata keadilan. Desa yang dulunya demi menjaga stabilitas mereka sendiri telah mengirim pasukan dan menghancurkan kampung halaman Pain di masa perang. Di sana, tanpa ampun, Pain menghancurkan semuanya menjadi debu. Ia meratakan desa itu dengan tanah dalam sekejap. Ketika para pahlawan dari desa itu meronta di bawah puing-puing, mereka menatap Pain dengan penuh kebencian. Mereka berteriak, mereka meronta, dan mengutuk kekejamannya dengan berbagai pembenaran. Dan yang paling vokal di antaranya adalah sang pemimpin desa yang merasa paling benar. Dengan gagah maju menghadangnya, ia menatap Pain dengan amarah serta mengutuk kekejaman yang terjadi tepat di depan matanya. Di titik inilah terjadi sebuah perdebatan filosofis yang akan menelanjangi kesombongan manusia.
全て正しいとは言えない。だが、お前たちのこんなやり方は許せない。我々の先代たちが求め、そして維持しようと努めてきた安定を崩そうとするお前らテロリストが、何を言っても無意味だ。 Perhatikan baik-baik pembelaan sang pemimpin desa tadi. Kami juga kehilangan banyak hal. Jangan bersikap seolah hanya kau yang menderita. Bagi Pain, kalimat itu adalah puncak dari kemunafikan. Memang benar negara besar juga menderita, tapi penderitaan mereka adalah resiko dari keserakahan mereka sendiri karena memilih untuk berperang, memperebutkan kekuasaan. Sementara penderitaan Pain, ia dan rakyatnya dikorbankan murni sebagai tumbal dari perang yang tidak pernah mereka mulai. Menyamakan kedua penderitaan itu adalah sebuah penghinaan. お前たちの平和が我々への暴力なのだ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。 Di detik itu, Pain terdiam. Ia menatap mata sang pemimpin dan ia sadar sepanjang apapun ia berbicara, orang-orang yang duduk di singgasana kekuasaan tidak akan pernah mau mengakui dosa mereka. Manusia tidak akan pernah memahami bahasa empati sampai lidah mereka sendiri mengecap rasa darah. 俺は、弥彦の痛みを忘れない。ここより、世界に痛みを。神羅天聖。 Apa yang Pain lakukan sejatinya bukanlah sekedar balas dendam. Ia sedang menekan tombol reset. Ia menghancurkan kesombongan mereka, menempatkan mereka di posisi tak berdaya, persis seperti yang ia rasakan saat kecil. 先代たちの宝を、夢を蹂躙したお前らは、絶対に許さん。ここで火影として決着をつける。少しは痛みを理解したようだな。 Apakah ini terdengar gila? Jika iya, mari kita buka lembar sejarah modern manusia. Kapan dunia kita benar-benar berhenti saling melemparkan bom pemusnah massal? Apakah karena pemimpin dunia tiba-tiba tersentuh hatinya dan mau berdialog? Tidak, perang dingin berakhir dan senjata nuklir tidak pernah lagi ditekan karena adanya konsep mutually assured destruction atau kehancuran mutlak bersama. Ketakutan absolut bahwa jika aku menghancurkan negaramu, negaraku juga akan hancur lebur tanpa sisa. Di dunia nyata, sama seperti teori Pain, kita tidak berdamai karena kita saling mencintai, kita berdamai karena kita takut pada rasa sakit yang sama. Debu kehancuran akhirnya mereda. Sang pahlawan kita, Naruto, akhirnya berhadapan muka dengan pria yang baru saja meratakan desanya dan membunuh gurunya. Dalam keadaan tak berdaya, Naruto meneriakkan amarahnya. Ia mengutuk Pain, bertanya bagaimana bisa seorang menghancurkan hidup begitu banyak orang dan masih berani berbicara tentang keadilan. 一体何だってんだ。なんでこんなことしやがる。こんなにしやがったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。 Namun, Pain tak marah. Ia menatap Naruto dan dengan sangat tenang membalikkan logika sang pahlawan, menelanjangi kesombongan manusia untuk yang kedua kalinya. なら、お前の目的は何だ。お前をぶっ倒して俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。それこそ正義だな。だが、俺の家族を、俺の仲間を、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが、平和と正義を口にすることを許されるわけではないだろう。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために、俺たちは正義という名の復讐へと
駆り立てられた普通の人間だ。だが、復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う？お前の答えを聞こう。Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang selalu penuh semangat, Naruto terdiam. Logikanya mati. Ia menyadari dunia tidak hitam dan putih, dan ia menjawab dengan lirih, "Aku tidak tahu." わかんねえ。そんなこと。 Pertanyaan Pain tadi adalah jalan buntu bagi umat manusia. Jika pengandaian tentang balas dendam dan perang ini terasa terlalu jauh, mari kita tarik pertanyaan Pain ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering kita terjebak dalam siklus saling menyakiti yang tidak ada ujungnya? Misalnya, rekan kerja kita memfitnah kita, lalu kita membalasnya dengan menyabotase pekerjaannya. Kemudian, dia membalas lagi dengan menghancurkan reputasi kita ke atasan. Terus begitu, setiap kali kita memukul balik, kita merasa sedang menegakkan keadilan untuk diri kita sendiri. Tapi jujur saja, pernahkah aksi balas-membalas itu benar-benar menyelesaikan masalah? Tidak pernah. Balas dendam hanya melahirkan musuh yang lebih gigih dari sebelumnya. Ia adalah rantai tak kasat mata yang mencekik kedua belah pihak sampai mati. Inilah jalan buntu yang dihadapi Naruto. Pain dan Naruto mengonsumsi racun dari gelas yang sama. Mereka berdua yatim piatu yang diasingkan. Mereka berdua hancur dan kesepian. Pain punya semua hak untuk menghukum desa Naruto, dan Naruto punya hak yang sama persis untuk membunuh Pain hari itu. Keadilan menuntut darah dibayar darah. Tapi di tengah jalan buntu itu, jika Naruto membiarkan pisaunya menembus dada Pain, maka ia secara sukarela telah membuktikan bahwa teori Pain itu benar. Ia membuktikan bahwa pada akhirnya manusia akan selalu tunduk pada kebencian. Dan yang lebih mengerikan, suatu hari nanti akan ada anak yatim piatu dari pihak Pain yang datang mencari Naruto dengan alasan keadilan yang sama. Setelah melewati pertempuran yang melelahkan dan dihadapkan pada jalan buntu yang ditawarkan Pain, Naruto akhirnya tiba di penghujung jalan. Ia berdiri berhadapan secara langsung dengan dalang di balik semua kehancuran ini. Disinilah momen penentuan itu terjadi. Naruto tidak memberikan ceramah suci. Ia juga tidak pura-pura menjadi pahlawan yang pemaaf layaknya dongeng anak-anak. Dengan jujur dan suara yang bergetar, Naruto menatap pria yang telah merenggut segalanya itu dan menyatakan satu kenyataan pahit. "Aku sangat membencimu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatanmu." やっぱてめえは許せねえ。今にも殺したくて震えが止まらねえ。 Naruto mengakui kebenciannya. Ia mengakui lukanya. Tapi di detik yang sama, ia menolak untuk mengayunkan pisaunya. Ia memilih untuk membiarkan pria itu hidup. Disinilah Naruto melakukan pengorbanan terbesarnya. Bukan pengorbanan nyawa di medan perang. Karena mati demi teman atau mati karena marah itu sangat mudah. Yang Naruto lakukan jauh melebihi itu. Ia mengorbankan egonya sendiri. Ia menelan amarah dan luka batin yang siap meledakkan dadanya hidup-hidup. Ia menolak untuk membiarkan rasa sakitnya mengendalikan akal sehatnya. Bagi Pain, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia prediksi. Pain sudah sangat hafal dengan bahasa kekerasan. Ia sudah siap mati. Ia sudah siap jika Naruto datang membunuhnya atas nama balas dendam. Jika itu terjadi, Pain akan mati dengan tersenyum karena ideologinya menang. Tapi menghadapi seseorang yang memiliki 1000 alasan sah untuk membunuh,
namun justru memilih untuk menahan tangannya, fondasi ideologi Pain runtuh berkeping-keping. Pengorbanan batin Naruto bukanlah karena ia lemah atau naif. Menahan diri di saat kita memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkan orang yang menyakiti kita adalah sebuah senjata psikologis yang paling mematikan. Naruto sedang mendobrak kutukan dunia. Ia membuktikan satu kebenaran brutal yang sangat sulit kita terima di kehidupan nyata. Rantai kebencian tidak akan pernah bisa diputus oleh kekuatan hukum, oleh gencatan senjata, atau bahkan oleh pembalasan dendam yang paling adil sekalipun. Siklus penderitaan ini hanya bisa diakhiri ketika ada satu pihak, satu orang yang sangat kuat batinnya yang bersedia menerima pukulan rasa sakit itu, berdarah dan berkata, "Cukup, rasa sakit ini berhenti di aku. Aku tidak akan membiarkan lukaku melahirkan monster yang baru." Bukan kekuatan fisik yang mengubah hati Pain hari itu, melainkan keheningan dari seorang pemuda yang sedang berdarah, tapi menolak untuk meneruskan penderitaannya kepada orang lain. Pada akhirnya, ketiga pandangan ini bukanlah sekedar cerita fiksi. Ini adalah anatomi dari bagaimana kita, sebagai manusia, bereaksi terhadap luka. Kita bisa lari dari kenyataan seperti Madara. Kita bisa menjadi monster pendendam seperti Pain. Atau kita bisa memilih jalan yang paling menyiksa. Jalan Naruto yang menelan ego dan memutus rantai kebencian itu di dalam dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa tingkat kedewasaan ekstrim ini bukanlah omong kosong, mari kita lihat realita. Tahukah kalian bahwa ribuan tahun yang lalu, pengorbanan ego yang nyaris persis sama pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ketika Wahsy, pria yang telah membunuh paman kesayangan Nabi dengan sangat tragis, datang bertaubat. Nabi tidak membalas dendam, beliau memaafkannya secara hukum untuk memutus rantai pertumpahan darah. Namun sebagai manusia yang jujur pada trauma batinnya, Nabi berkata, "Sembunyikanlah wajahmu dariku, agar aku tidak teringat pada pamanku." Nabi berdamai dengan musuhnya tanpa harus membohongi rasa sakitnya sendiri, sebuah batas psikologis tertinggi umat manusia. Bagaimana anatomi psikologis dari momen sejarah ini bisa kita jadikan panduan hidup? Dan jika keheningan Naruto hari ini berhasil mematahkan Pain, bagaimana kelak jika ideologi ini dibenturkan dengan keputusasaan mutlak milik Obito, atau idealisme tanpa arah dari sang guru Jiraiya? Semesta penderitaan ini masih sangat luas, dan kita akan membedah semuanya satu persatu di seri anatomi ideologi selanjutnya. Namun sebelum itu, coba bawa pertanyaan ini ke dalam kehidupan kita besok pagi. Setelah melihat besarnya skala penderitaan dari kisah yang kita bedah hari ini, masihkah kita merasa bahwa kitalah yang memiliki penderitaan paling buruk di dunia? Masihkah kita merasa berhak menjadi korban, lalu menggunakan alasan "aku pernah disakiti" sebagai senjata untuk memaklumi saat kita menyakiti orang lain? Kita semua pernah terluka, tapi luka kalian bukanlah tiket gratis untuk merusak hidup orang lain. Saya, Ahmad Syukur, ingatlah, rasa yang tidak kita selesaikan di dalam diri pada akhirnya hanya akan kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.